Heeh. Main-main ke sungai kan ada teman-teman yang cowok yang joget-joget di batu. Nah, dia tuh persis di sana suruh ngejagain batu itu. Tapi dijagain sama dua orang yang pokoknya ada yang jagain dua orang. Karena di sana tuh posisinya banyak makhluk yang mau ngedekatin dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, wabarakatuh. selamat berjumpa kembali di channel kami Sarang Riliwa. Apa kabar para pemirsa? Ya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat semua. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik pemirsa, pada malam hari ini kita kembali lagi sama kami di sini dan alhamdulillah ini kami kedatangan narasumber. Dia adalah seorang mahasiswa yang akan menceritakan berbagai perihal misteri yang telah dialaminya sewaktu dia lagi ada kegiatan di Mapala. sebuah universitas. Dan untuk lebih jelasnya kita akan berbincang-bincang bersama Kang Apau di sini. Selamat malam Kang Apau. Siap. Sehat? Sehat malam kembali. Oke, Kang Apau, ini ada cerita menarik nih yang kami dapat bahwa Kang Apau kan seorang mahasiswa ya. Iya. Itu ada acara, biasanya sebelum mahasiswa itu ada acara apa sih? Jadi acaranya tuh acara Mapala, mahasiswa cinta alam lah di kampus kami. Itu acara biasa rutin per tahun atau? Iya, acara rutin per tahun. Jadi tiap pergantian tahun kan suka ada rekrut anggota baru. Iya. Nah, setiap habis merekrut anggota barunya tuh kita kayak di diksar lah di mana buat syarat masuk untuk organisasi gitu. Oke, menurut informasi ini Kang Apau kan kemarin melakukan acara tersebut ya. Ya. Terdapat hal-hal misteri atau gangguan-gangguan gaib yang dialami Kang Apau bersama teman-teman mungkin ya di sana. Banyak Kang. Mungkin Banyak. bisa dimulai dari awal cerita Kang Apau melakukan kegiatan tersebut. Jadi pas kita melakukan acara diksar itu, awalnya nggak ada kejadian apa-apa gitu. Dari persiapan, dari mulai kita melakukan perjalanan, kita aman. Nah, mungkin melakukan perjalanan aman lah, nggak ada kendala apapun di sana. Itu kegiatan tersebut dilakukan di sebuah hutan, gunung atau di area gunung. Kalau di sana disebutnya Gunung Tugu. Tapi nggak gunung sih, bukit, cuma disebutnya oleh masyarakat sekitar Gunung Tugu. Emang nggak jauh mungkinnya dari kampus? Ya lumayan agak jauh. Jadi perjalanan gitu, jadi biar mendidik mental, mendidik ya gitu. Terus, nah waktu di sana, waktu kita di atas Gunung Tugu, habis kita melakukan perjalanan dari kampus sampai ke gunung, beres tuh, sudah mendirikan tenda. Adik-adik tuh capek, badannya udah lusuh, udah kotor. Sekitar jam berapa itu Anda melakukan perjalanan dari kampus ke lokasi tersebut? Perjalanan tuh pagi, kita dari jam 8 sampai siangan jam 11 siangan jam 11. Beres-beres jam 11 sampai asar kita beres mendirikan tenda dan melakukan beberapa kegiatan. Nah, habis asar kita adik-adik tuh main ke sungai. Sungai yang ada di gunung. Sungai. Semuanya main ke sana sambil bersih-bersih. Memang itu apa
membawa para junior itu berapa orang? Sekitar 20 lebih. 20 lebih ya? 20 lebih. Cewek cowok gitu? Cewek cowok ya campur. Nah, habis mereka main ke sungai, ada beberapa anak laki-laki junior yang main di batu. Jadi batunya tuh di tengah sungai. Si batu tuh di tengah sungai. Mereka tuh main sambil joget-joget lah gitu, sambil happy gitu, melepas penat lah mereka habis perjalanan gitu. Nah, nggak ada apa-apa di sana, nggak ada apa-apa. Nggak ada hal-hal Nggak ada hal misteri ataupun yang mengganggu gitu, nggak ada. Nah, terus temennya ada yang cewek kan, ada yang cewek. Dia tuh cerita, jadi headnya tuh, dia tuh kan head tuh pas naik gunung teh head dia teh. Nah terus habis headnya bekasnya itu nggak dibuang, nggak dikantungin plastik hitam kan, biasanya suka dikantungin plastik hitam tuh cewek. Itu enggak, dia malah dipesakin. Nah malah dipesakin. Set, udah dipesakin, kembali lagi. Singkatnya itu pokoknya semua anak-anak tuh baliklah ke tenda, ya ke tenda. Nah pas balik ke tenda, ada anak cewek ya, dia tuh minta pulang. Itu posisinya jam 5:30 lah sore ya, sore itu mereka pulang dari sungai itu sore lah. Sore. Nah dan si cewek tuh ternyata dia tuh bisa melihat hal-hal yang gak bisa kita lihat, ya, Kang. Jadi mungkin ada istilahnya indigo. Ya, indigo gitu. Dia itu si peserta itu, ya junior. Dia tuh minta pulang sama senior. Katanya bilang gini, "Bang, saya mau pulang. Saya udah gak kuat di sini." Nah, terus kan ditanya sama senior, "Kenapa?" Dia bilang, "Gak kuat, karena di sini banyak yang liatin. Banyak yang kayak mau ngeganggu," katanya. Bilang gitu dia teh. "Ah enggak, kita bismillah aja gitu kan." Jadi nyemangatin adik-adik buat melakukan diksar. Memang itu para senior memang tahu mungkin ya si cewek itu mungkin suka lihat. Iya, suka lihat, tahu. Dan kita juga senior juga udah persiapan lah dengan hal-hal seperti itu gitu. Tapi dia tuh terus bilang pengen pulang sampai posisi malam gitu. Mau kegiatan apa ya malam teh, kayak yang pramuka gitulah. Perjalanan buat mendidik mental gitu kan. Nah, tetap dia tuh minta mau pulang. Kita kan bingung, senior, posisi udah malam, gak mungkin lah kita nurunin adik-adik malam-malam. Iya, malam hari kan. Saya juga udah dikasih tahu sama yang mungkin disebutnya kuncen lah, kuncen yang ada di gunung. Jadi hati-hati kalau malam, bilangnya gitu kan. Jadi gak mungkin. Nah, senior tuh briefing karena ada junior yang gitu, gimana? Kita ya udah, kita sepakat besok kita pulangin aja adik-adik. Udah tidur tuh, udah pagi besok. Terus ada satu perempuan yang tadi masukin headnya ke dalam saku. Nah, dia tuh kesurupan, Kang. Pada pagi hari. Iya, pagi hari jam 9 lah. Pagi hari jam 9. Udah kita bangun tuh, pokoknya udah kita kumpul, udah ngobrol sama adik-adik bahwa ya udah kita gak bisa lanjutin kegiatan ini karena ada beberapa hal yang tidak terduga gitu. Nah, dia tuh kesurupan dan gak ada yang tahu, Kang, posisinya. Dia tuh ambil patok tenda. Nah, patok tendanya tuh hampir mau ditusukin sama anak cowok. Untung temennya ada yang ngeliat. Jadi pas
waktu pertama kali dia kesukaan memang gak ada yang lihat. Nggak ada yang Tapi lihat. pas dia berinteraksi, bereaksi mau Nusuk, kayak mau nusuk ada ya. yang lihat. Ada yang lihat, langsung ditangkap lah itu cewek itu. Tangkap senior kita. Nah, terus dia teh berontak. Berontak kayak mau ngelawan. Wah, kita pegangin terus. Pokoknya sampai dia tuh gimana ya, Kang? Melengking ya. Badannya melengking. Jadi posisi kepalanya tuh di bawah, kakinya di bawah, dan badannya yang di atas. Iya, kayak mau terbang. Kayak mau terbang itu. Kayang mungkin ya. Kayak kayang gitu mau terbang dia teh. Anak cowok itu berapa ya, 5 orang lah. Udah neken badannya. Tapi enggak ke bawah tuh. Saking kuatnya iya. Kita juga kan bingung tuh, kenapa ya gitu. Mau terbang. Ada teman saya kan senior. Udah bawa aja pakai tenda, terus kita ikut katanya. Ada mungkin jalan terakhir karena memang ya udah gak bisa diajak jalan. Kita ya udah pakai tenda tuh langsung diikut. Ya, ikut. Pokoknya dari atas ya. Dari atas sampai bawah tuh dibawa pakai tandu. Dia tuh berontak di tandu. Itu dari atas, dari lokasi itu ke pemukiman warga itu emang lumayan jauh. Ada lumayan jauh. Jarak berapa meter, berapa puluh meter atau ratus meter? Pokoknya kita itu turun dari atas gunung ya, Gunung Tugu itu 1 jam ke bawah. Jadi lumayan. Nah, itu kalau normal, Kang. Kalau pas waktu itu hampir mau 3 jam kayaknya. Soalnya kan kita bawa tandu orang yang kesurupan sambil berontak. Jadi kita tuh wah, berhenti dulu, benerin tali, kan itu tali udah mau lepas tuh, benerin dulu sampai ke bawah. Nah, pas sampai ke bawah tuh posisi hujan, Kang. Pas sampai ke bawah posisi hujan. Udah mau sampai tuh kan ada 2 jalan ya, Kang. Yang ke kiri yang cepat, yang ke kanan yang muter. Dan harus melewati ada makam. Tapi memang posisinya tujuannya memang sama ke bawah. Iya, sama ke bawah, cuma jaraknya aja yang beda. Kita kan pengen yang cepat ya, Kang. Pengen yang cepat. Jadi kita mau ngambil ke kiri. Karena yang ke kanan juga ada makam. Takutnya ada kejadian hal-hal yang tidak kita duga, karena ada makam keramat di sana tuh. Nah, posisi pas di pertigaan itu sadar ya yang kesurupan tuh, bilang gini, kenapa saya ini diikat cina, ditandu. Teman-teman tuh gak bilang. Terus minta dilepasin lah dia teh. Kita buka, lepasin. Nah, pas udah dilepasin dia bilang gini, kan kita tuh ngajak ke jalan yang ke kiri. Dia tuh bilang, enggak, jalan pulang mah yang ke kanan, kata dia tuh. Jadi dia teh pengen terus ngajakin kita ke kanan, tapi sama teman-teman ya sambil di gini lah, di rangkul ya, membujuk ya agar ke kiri. Enggak, ke kiri jalannya. Udah kita bawa ke kiri sambil ngingetin teman-teman, adik-adik juga biar bersolawat lah dalam hati gitu, biar gak ada apa-apa. Beres ke bawah, terus kita tuh nemuin yang punya, maksudnya bukan punya, kuncen yang jaga gunung, kan posisi udah hujan tuh. Ya udah, kata kuncennya tuh, kata si abah tuh, ya udah di sini dulu aja di rumah, katanya, takut ada apa-apa. Udah kita tuh semua di rumahnya sampai malam kembali kita tuh nginep di rumah si abah tuh. Jadi posisi sampai di rumah si abah itu jam berapa? Pokoknya kan kita turun dari gunung tuh posisi sebelum duhur, Kang. Jadi udah waktu masuk asar lah. Udah mau masuk asar, dan posisi hujan, kita juga gak bisa pulang kan, karena posisi mobil juga belum, yang jemput belum ada gitu.
Ya udah kita diam dulu di si Abah. Nah pas di si Abah kita lagi makan lah, istirahat, isoma lah, isoma, sholat, makan. Nah si dia tuh kesurupan lagi. Yang tadi Yang dipanggil tadi tuh. itu sambil berontak, sambil banting-banting barang. Wah pokoknya gak bisa kita pegang lah pokoknya. Nah terus datanglah si Abah, kata si Abah. Terus dikasih air sama si Abah tuh, kasih air, dia teh tenang. Cuma posisi tenangnya tuh diem di kasur, tapi matanya otot kan, otot dia teh terus digini-gini, gak ngedip lah. Pokoknya posisinya tuh otot gak ngedip. Otomatis mungkin semua pada heran mungkin. Iya pada heran kenapa ya gitu. Karena takutnya ya Kang, kalau dikunjungi gimana ya, jadi ruhnya takutnya masih di sana gitu. Tapi mungkin karena kalau misalkan dia kan jasadnya kita terlihat oke lah ada di rumah, di rumah kuncen ya. Iya. Tapi kan siapa tahu mungkin dalam artian pemikirannya lagi, atau misalkan sukmanya itu lagi di mana Ya, gitu, karena kesurupan tersebut. Lagi di sana. Nah terus udah maghrib tuh Kang, udah kita bacain Yasin, semua udah bacain Yasin. Si Abah juga udah bingung, udah, duh Abah juga belum tahu nih siapa yang masuk ke dia gitu, kata si Abah. Nah posisi udah malam kita jagain, teman-teman juga pada istirahat. Nah jam 12 malam dia bangun, sadar, minta makan dia tuh, minta makan. Kata dia tuh, lapar. Ya udah, kita kan udah nyiapin bubur tuh buat dia makan. Nah, disuapin lah sama temennya yang cewek, disuapin. Mungkin baru 5 kali suapan mungkin kan. Dia tuh bilang mau madu katanya. Nah untung temen-temen tuh ada yang bawa madu yang kecil ya, sasetan, dikasih madu. Terus dia tuh bilang pengen dimasukin sama bubur. Nah temen-temen tuh di sana udah pada heran, udah saling mandang, udah kenapa, curiga juga. Ya udah curiga, masa bubur pakai madu gitu kan, kalau pakai kecap kan udah biasa kan gitu, ini pakai madu dia. Kenapa, kata teman-teman tuh. Ya udah kasih aja, kasih kan, daripada gak makan gak masuk apa-apa kan, minum juga keluar lagi, kasih aja. Nah teman-teman tuh heran kan, nanya ke dia, kamu tahu gak ini siapa yang suapin? Jadi untuk memastikan iya atau tidak. Dia bilang gini kan, enggak, saya gak tahu. Bilang gitu. Terus teman-teman tuh, hah? Masa gak tahu ini teman kamu, teman dekat kamu kan, katanya gitu. Enggak, bukan, dulu bukan teman aku, katanya. Teman saya mah ada di luar 2 orang, kata dia tuh. Jadi ada orang yang mungkin sosok yang gak bisa kita lihat nungguin di luar rumah, nungguin dia di luar. Nah posisinya tuh udah kan dia tuh marah ya, marah. Kita manggil Abah, Bapak, dia marah lagi, berontak lagi. Si Abah dikasih air, ya tenang lagi posisinya di sana. Nah, terus pokoknya dari jam 12 malam sampai pagi itu dia gak merem Kang matanya, pokoknya terus gini. Jadi seolah-olah tadi minta makan itu kan seolah-olah kita seperti sadar ya. Iya seperti sadar, seperti kita bicara gitu normal gitu. Tapi terulang lagi seperti yang tidak melihat, jadi kayak yang melotot gitu. Iya gitu. Nah terus udah bingung nih kita tuh mau nyadarin gimana ya. Abah juga bingung kan, kata dia juga yang masuk gak tahu siapa. Nah ada temen tuh kebetulan dia tuh beli kopi ke warung Kang. Pada pagi hari beli kopi ke warung kan. Nah terus nanya si ibu warungnya, itu temen kenapa, katanya
kesurupan dari kemarin belum sadar. Ya udah, dia tuh nyaranin orang, ibu, pokoknya ibu-ibu lah yang udah terkenal katanya. Ya udah kita jemput kan, kata dia, harus dijemput katanya. Udah kita jemput. Nah pas waktu udah jemput, kita datengin tuh si ibu yang bisa nyembuhinnya. Dia tuh bilang gini, astagfirullahaladzim, kenapa gak dari kemarin gitu, pas kejadian gitu. Dia tuh ini posisinya udah mungkin gimana ya neranginnya, hampir udah gak ada gitu. Jadi udah lemah. Udah lemah, ya, si posisi ceweknya udah lemah. Nah, dia tuh minta air putih, si ibunya tuh minta air putih, terus dipaksain minum sama dia, sambil sisanya dibasuhin sama mukanya. Terus dia tuh pegang perutnya, Kang. Pegang perutnya posisi. Jadi si ibu itu pegang perut pegang perut si anak itu, posisinya gini. Dia tuh cuma gini doang, Kang. Cuma krak. Nah gitu doang. Kalau suka lihat mah kayak Naruto lah, buka segel Kyuubi gitu, krak gitu tah. Nah terus sadar dia tuh, sadar. Ibunya tuh alhamdulillah. Posisi ibu udah ngebukain ya, Kang. Udah nyadarin lah. Langsung lemes posisi ibunya. Langsung si ibunya juga langsung minta air lah, langsung. Tah si ibunya langsung gitu, langsung menghela napas. Mungkin karena gak tahu gimana, berat atau gimana ya, Kang. Habis nyembuhinnya. Iya, gitu. Nah posisi sadar tuh, kita nanyain. Si ibu. Kita sama si ibu tuh nanyain, kamu tuh malam di mana? Kan kita juga kan penasaran ya, Kang. Pas waktu dia belotot gitu, gak merem-merem gitu, semalaman malah, sehari semalam lah gitu. Gak sadar-sadar. Ya gak sadar-sadar, kita penasaran. Nah dia tuh sebenarnya mah dia juga ngelihat kita waktu turun tuh, turun dari gunung tuh, dia mau ngejar kita tuh gak bisa, karena dia tuh mungkin yang 2 orang tadi, Kang, yang nyuruh dia. Jadi kan waktu ke sungai, main-main ke sungai kan ada teman-teman yang cowok yang joget-joget di batu. Nah dia tuh persis di sana suruh ngejagain batu itu, tapi dijagain sama 2 orang yang pokoknya ada yang jagain 2 orang, karena di sana tuh posisinya banyak makhluk yang mau ngedeketin dia, yang bertanduk, Kang. Ada yang besar. Jadi waktu dia kesurupan dibawa ke bawah itu kan otomatis berarti sukmanya itu ada di batu itu. Iya, dan dia tuh sadar bahwa kita tuh pulang ninggalin dia gitu, tapi dia mungkin minta tolong ya sama kita, tapi gak kedenger gitu. Seolah-olah dia itu ada di alam lain. Iya, seolah-olah ada di alam lain. Dan dia tuh semalaman suruh nungguin batu itu. Mungkin karena ya teman-teman sompral, adik-adik kita sompral gitu. Waktu kan kalau kata orang Sunda sareupna lah, burit-burit gitu kan, main di sungai terus gitu. Nah, terus dia tuh cerita gitu, pokoknya ada banyak pokoknya makhluk yang mau deketin dia, yang bertanduk, yang badannya besar pokoknya. Nah, terus si temennya yang bisa lihat, yang minta pulang tuh, yang minta pulang, cerita lagi bahwa kenapa dia pengen pulang tuh pas waktu di tenda tuh, pas dia pulang dari sungai, dia tuh melihat banyak sosok yang bertanduk, yang hitam, dan yang paling menarik tuh dia melihat sosok yang putih terus terang. Seperti cahaya. Ya seperti cahaya cerang. Dia tuh pengen pulang. Nah pokoknya dari cerita itu banyak yang bisa kita ambil pelajarannya, Kang. Jadi ya jangan sompral gitu, Kang, Ya, di kalau posisi misalkan sungai. di tempat-tempat yang kayak gitu Iya, karena memang siapa yang tahu lah, karena memang alam-alam kayak gitu memang ada. Iya, cuma kita tidak bisa melihat. Ya itu kan waktu cerita tadi kan apa itu waktu ada acara ya. Ya acara. Terus memang dari kejadian tersebut
apakah dilanjutkan acara atau apa sudah selesai sampai di situ? Kita karena kita itu kejadian yang nggak kita prediksi, kita berhentikan acara. Jadi kita lanjutkan, jadi diganti acaranya nggak naik gunung, kita ke acara yang lain buat acara diksar gitu. Nah tapi ada kelanjutannya buat si ceweknya tuh. Jadi waktu habis kesurupan tuh, jadi dia tuh sering kesurupan kan Sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi sering kemasukan. Hmm. Gitu. Tapi nggak bisa lihat, cuma suka suka kesurupan gitu. Hmm. Kalau di kosannya juga suka, kata temen-temennya suka ada yang masuk sendiri terus dia nangis kayak kunti lah kalau dibilang mandi, cengikan, terus sadar tapi dia gitu. Jadi habis kejadian itu tuh Bang. Belum ada tindak lanjut atau misalkan ke orang pintar lagi untuk dikasih sembuh gitu, misalkan kan itu takutnya pembawaan dari sana gitu kan tadinya, jadi sampai sekarang mungkin lemah atau enggak Iya, tubuhnya. nah kalau kata si Abah kan, Abah mau coba maksudnya kayak mau interaksi lah, gimana takutnya ada kesalahan apa dari kita gitu pas di sana. Si Abah gitu bilangnya. Tapi kata si Abah, masalah di gunung tuh udah beres lah sama teman-teman gitu. Alhamdulillahnya nggak ada yang kehilangannya gitu kan, untungnya gitu kan dari kejadian itu. Itu juga hampir kalau hampir meninggal gitu kan Ya, bisa fatal juga ya. Ya ceritanya sangat menarik. Oke, nah apa mungkin itu mungkin cerita dari Ya, pengalaman ya yang apa sama teman-teman alami waktu kegiatan tersebut ya. Memang saya juga bisa mempelajarinya bahwa memang dari suatu kegiatan memang kita harus berhati-hati kalau misalkan melakukan kegiatan di sebuah tempat yang memang belum kita tahu gitu kan, dari segi apa mistik gitu kan, siapa tahu kalau di sini mungkin kan ada alam-alam yang tempat-tempat makhluk tersebut gitu kan. Oke Kang Apo, terima kasih ya atas informasinya, sangat menarik dan mudah-mudahan pemirsa juga di rumah bisa menontonnya dan cukup menikmati apa yang diceritakan oleh Kang Apo sama teman-teman waktu melakukan kegiatan. Dan mungkin ini cerita pertama kali Kang Apo mengalami hal tersebut. Iya, benar. Dan ini tidak ada rekayasa atau cerita hayalan dari Kang Apo. Ini cerita nyata dan sekian wawancara kami bersama narasumber Kang Apo, seorang mahasiswa. Dan para pemirsa juga terima kasih telah menyaksikan acara ini di channel kami di Serang Jiwa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu di acara yang sama dan narasumber yang berbeda dan tentunya dalam cerita yang lebih menarik lagi. Terima kasih Kang Apau. Ya, siap Kang. Salamnya buat teman-teman. Terima kasih kembali, siap. Mudah-mudahan lancar-lancar kuliahnya. Ya, siap. Semuanya. Terima kasih pemirsa. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.